Pada pembelajaran semantik kali ini, kami akan menjelaskan tentang relasi makna. Relasi makna itu seperti apa sih? Dan bagaimana contohnya? Relasi makna adalah hubungan semantik yang terdapat antara satuan bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya. Di dalam relasi makna ada beberapa jenis bagian dan sudah terbagi dengan masing-masing bagiannya. Hubungan-hubungan relasi makna ini dapat menyatakan kesamaan makna yang disebut dengan sinonimi, pertentangan atau perlawanan makna yang disebut dengan antonimi, ketercakupan makna yang disebut dengan hiponimi, kegandaan makna yang disebut dengan homonimi, atau juga kelebihan makna yang disebut dengan polisemi. Sinonim. Sinonim adalah dua kata atau lebih yang pada asasnya mempunyai makna yang sama, tetapi bentuknya berlainan. Kesinoniman kata tidaklah mutlak, hanya ada kesamaan atau kemiripan. Secara semantik, Verhaert 1978 mendefinisikan sebagai ungkapan bias berupa kata, frase, atau kalimat yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan yang lain. Contoh kata sinonim. Dari sinonim itu buruk sama dengan jelek, benar sama dengan betul, pintar sama dengan pandai, dahaga sama dengan haus, pulang sama dengan kembali, usang sama dengan lama, dan masih banyak sinonim-sinonim yang lainnya. Antonim. Antonim berasal dari kata an atau an yang berarti lawan dan anuma yang berarti sama. Antonim kemudian diartikan sebagai kata-kata yang berbeda atau berlawanan maknanya. Jenis-jenis antonim. Antonim kembar merupakan antonim yang melibatkan pertentangan antara dua kata. Cirinya menyangkal terhadap salah satu, berarti penegasan terhadap pasangannya. Yang kedua, antonim majmuk merupakan antonim yang melibatkan pertentangan antara banyak kata. Yang ketiga, antonim gradual, yaitu pertentangan dua kata dengan melibatkan beberapa tingkatan antara maksudnya. Selanjutnya, antonim relasional adalah pertentangan antar dua buah kata yang kehadirannya saling berhubungan. Kehadiran salah satunya menyebabkan kehadiran kata lain. Yang terakhir, antonim hierarki adalah pertentangan yang terjadi antara kata-kata yang maknanya berada dalam proses bertingkat. Hiponimi dan hipernimi. Hiponimi dan hipernimi. Hiponimi merupakan suatu bagian makna dari ungkapan kata lain. Misalnya seperti kata mawar yang berhiponim terhadap kata bunga. Mengapa demikian? Karena kata mawar sendiri itu adalah bagian makna dari kata bunga. Sedangkan hipernimi adalah kata-kata yang mewakili banyak kata lain. Contoh hiponimi dan hipernimi. Nah, contoh dari kata hiponimi dan juga hipernimi adalah misalnya kata yang berhiponim yaitu mawar, anggrek, dan juga melati. Maka kata hiperniminya adalah bunga karena mawar, anggrek, dan juga melati adalah bagian makna dari makna kata bunga. Sedangkan bila kita ambil contoh lain yaitu ayam, kerbau, dan sapi, itu adalah kata yang berhiponim. Maka dapat disimpulkan bahwa kata hiperniminya yaitu adalah hewan karena kerbau, ayam, dan juga sapi itu adalah bagian makna dari dari makna kata hewan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suatu hiponim merupakan bagian dari suatu hipernim. Homonimi. Homonimi ini masih berasal dari bahasa Yunani, yaitu singkatan dari hono dan onoma. Homonimi ini masih termasuk ke dalam bagian relasi makna antar kata yang mempunyai kata yang sama tetapi memiliki makna yang berbeda. Contoh kata homonimi. Seperti kata bisa. Kata bisa ini jika kita artikan itu bisa masuk ke dalam beberapa makna. Dan di dalamnya itu memiliki beberapa makna. Seperti kata bisa ini bisa diartikan artinya sebagai racun ular. Bisa juga dari makna yang lain bisa diartikan sebagai dapat atau kita
kita artikan dengan racun ular itu masuknya ke dalam bahasa Melayu, sedangkan kata bisa yang artinya mampu atau dapat itu masuk ke dalam bahasa Jawa. Polisemi. Polisemi itu adalah kata yang mempunyai makna lebih dari satu. Jadi tidak jauh berbeda, masih sama seperti homonimi. Contoh kata polisemi. Contoh dari kata polisemi yaitu di sini ada kata kepala. Kata kepala ini sesuai dengan arti dari polisemi tersebut, yaitu di dalamnya mempunyai beberapa makna. Jadi kata kepala ini jika kita memaknai lebih dari satu, seperti mana yang pertama, yaitu kata kepala bisa juga bagian dari organ tubuh kata kepala. Sedangkan jika kita memaknai dengan makna yang kedua, kata kepala ini bagian dari suatu yang terletak di depan atau yang diutamakan, yaitu seperti kepala meja, seperti kepala kereta api, dan bisa jadi juga seperti kepala motor. Nah, sedangkan kata kepala dari makna yang ketiga bisa juga seperti pemimpin atau ketua, pemimpin kepala dinas, kepala toko, kepala sekolah, dan bisa juga ketua kelas, bisa juga ketua organisasi dan sebagainya. Ambiguitas. Ambiguitas artinya kata yang bermakna ganda atau mendua arti. Konsep ini sama dengan makna dalam polisemi, sama-sama bermakna ganda. Bedanya, kegandaan dalam polisemi berasal dari kata, sedangkan kegandaan dalam ambiguitas berasal dari satuan gramatikal yang lebih besar, yaitu frase atau kalimat. Contoh kalimat ambiguitas. Contoh kalimat ambiguitas. Buku sejarah baru. Di sini ada dua makna. Yang pertama, buku sejarah itu baru terbit. Yang kedua, buku sejarah itu berisi zaman baru. Redundansi. Materi selanjutnya adalah redundansi. Redundansi artinya sebagai berlebih-lebihan pemakaian unsur segmental dalam suatu bentuk ujaran. Contoh kalimat redundansi. Contoh redundansi. Ibu membuat kue. Maknanya tidak akan berubah bila dikatakan kue dibuat oleh ibu. Yang selanjutnya adalah petani mencangkul kebunnya. Maknanya tidak akan berubah bila dikatakan petani sedang mencangkul kebunnya. Sekian dan terima kasih.